Flashback ya ini ya, mungkin kayak tahun 2014 pas kita awal-awal mulai karir, selalu kita itu diajarin kalau lu mau yang pasti, lu franchise aja KFC, dan Starbucks gitu ya. Rasanya itu tuh kayak ini nggak mungkin bangkrut lah ini bisnis. Kayak ini fix nih. Lu gak udah pasti aman lah. Pasti aman, cuma modalnya besar. Tapi di tahun-tahun sekarang 2023, 2024 sih aja by data kuartal 3 2024 mereka itu minus 557 miliar. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond, dengan saya Hartono. Kalau flashback ya ini ya, mungkin kayak tahun 2014 pas kita awal-awal mulai karir, itu tuh selalu kita itu diajarin kalau lu mau yang pasti, lu franchise aja KFC, dan Starbucks gitu ya. Rasanya itu tuh kayak ini nggak mungkin bangkrut lah ini bisnis. Kayak ini fix nih. Lu gak udah pasti aman lah. Pasti aman, cuma modalnya besar kekurangannya. Tapi kalau lu punya modal yang cukup besar, ini bisnis yang sangat aman. Waktu itu. Nah, tapi di tahun-tahun sekarang 2023, 2024 ya berbagai banyak faktor lah ya. Kita bilang entah ekonomi menurun, lalu juga mungkin daya beli berkurang, lalu juga entah ada efek boykot atau bukan. KFC aja by data kuartal 3 2024 mereka itu minus 557 miliar. Gila, itu angka yang sangat-sangat besar gitu. Minusnya sampai segede itu. Apakah memang perubahan bisnis ataukah memang semuanya lagi gak bagus atau seperti apa gitu? Menurut lo gimana soal ini? Sebenarnya bisnis itu sekarang itu mulai bergeser ya, gak seperti dulu lagi gitu loh. Jadi kalau kita ngopi, kita taunya Starbucks. Betul. Terus tiba-tiba banyak pesaing baru masuk, seperti kopi kenangan, dan di jiwa, boreng. Nah, terus masih banyak lah ya. Ada, gue pernah dengar kopi di bawah tangga. Ya, kopi di bawah tangga, betul. Maksudnya banyak banget. Ada yang specialty-nya kopinya, rasanya asem lah. Ada yang lebih deep lah, lebih fruity lah. Tomoro ini lagi cabangnya mau beludak. Dan katanya baru dapat pendanaan berapa ratus miliar atau triliun, lupa. Jadi sekarang itu saingan itu gak kayak dulu. Dulu itu satu market leader, sisanya ini gak signifikan. Sisanya gak biasa aja. Gak ngefek lah istilahnya. Sekarang banyak micro brand yang dulunya micro brand, sekarang itu jadi brand besar. Seperti salah satunya kopi kenangan yang tiba-tiba mendominasi gitu. Tiba-tiba cabangnya banyak di mana-mana sampai dia bikin kopi kenangan signature apa heritage lah, lupa. Kayaknya signature. Kalau yang heritage itu ya restoran itu ada satu lagi beda. Yang di dua baru buta. Atau lu mau terakhir gua di sono maksudnya. Ya tapi gitulah ya, kira-kira gitu maksudnya. Jadi cara bisnis itu udah berubah. Itu satu. Kedua, ada satu pergeseran juga. Dulu itu kita itu kalau sebagai reseller, katakan kita jual produk sabun cuci muka sendiri. Kita beli dari pabrik, kita jual untung. Karena pabriknya sendiri jualan. Pabriknya jualan gitu. Jualnya di bawah prices kita gitu. Mati gitu. Jadi kalau kita sebagai reseller, kita cuma jual biasa doang, wah mati, jujur sih hancur gitu. Mendingan, sekarang gue banyak melihat reseller itu dia orang malah belanja online. Jadi dia orang belanja pas lagi sale, dia orang mereka jual lagi, lebih untung. Jadi tetap ngambil dari pabriknya ada, tapi ngambil yang belanja itunya juga banyak. Belum lagi kalau kita lihat di TikTok lah, di mana live itu harganya benar-benar murah banget. Jadi bisnis di 2024 itu beda banget dengan bisnis zaman dulu. Zaman dulu bisnis konvensional, engkau gelodok ya. Engkau begitu lahir ya, udah disiapkan untuk punya toko, jaga toko. Sekarang udah gak bisa gitu. Sekarang kita harus belajar namanya digitalisasi. Belajar namanya taruh brand, taruh merek gitu loh. Jadi beda banget. Dan kalau kita maksa gak mau mengikuti perkembangan zaman,
udah pasti kita habis. Tapi apa ini ditambah lagi juga zaman sekarang fenomena di Indonesia juga nih, kita melihat banyak banget WNA yang datang gitu loh. Oh iya. Dari China ataupun dari negara lain, dari Korea bahkan juga main juga mereka kesini bikin kafe, bikin brand. Iya. Dan oh iya, ada yang Korea ya, opa ganteng-ganteng mati kalau. Terus ini bikin, wah udah dia belum ngapa-ngapain udah nilai tambah gitu. Iya betul. Udah ini memang penampilan nih memang nggak bohong gitu loh. Lu kalau kopinya sepet ya tapi mukanya ganteng kan jadi mendingan ya. Minimal di awal pasti jualan. Dibanding yang tapi benar-benar murah. Betul. Jadi zaman sekarang itu gimmicknya itu juga beda dulu gitu loh. Dulu tuh orang kalau lu perhatiin ya Wan, kafe di 2 tahun terakhir ini semua desainnya fenomenal. Bahkan desainnya itu bisa dibilang tuh extraordinary. Bahkan ada orang yang buka store udah hampir segede mall, ada. Bahkan terakhir restoran juga, yang salah satu restorannya di Peak sampai berapa hektar mun gedenya, sampai viral di mana-mana gitu. Jadi sekarang itu akses terhadap modal itu gampang. Karena modal ini banyakan itu orang itu nganggur. Kan terakhir data dari bank ya, bank BCA ya kalau saya ngomong ada 180.000 lebih orang yang punya dana di atas 1 miliar. Jadi banyak orang dana nganggur, Mon. Orang soalnya wait and see sebenarnya. Betul, orang belum berani langsung sikat gitu loh. Terus juga sekarang tuh kalau orang bikin apa-apa itu gak tahu nanggung. Kayak kita lihat lah mie ayam, mie gacoan. Begitu buka langsung gede. Kalau zaman dulu orang jual mie ayam mana aneh sebagus itu, harga semua itu sebagus itu. Ya, betul. Jadi memang bisnis berubah, tetapi ada cara mensiasatinya. Kita ya jangan jadi reseller doang. Kalau bisa kita itu kasih brand. Jadi kita itu kayak produk, kita entah mau white labeling, apakah kita minta orang produksi kita brand, atau kita racik sendiri, atau kita bikin sendiri produknya. Tapi kalau lu cuma jadi reseller, percaya sama gue, nggak lama lu bakal di-cut sama pabrik-pabrik. Karena pabrik berpikir apa? Kalau dia orang bisa mempersingkat rantai distribusi. Iya, kenapa harus kita ini? Betul. Ngapain dia potong kemana-mana, tapi dia orang nggak maksimal. Itu banyak kejadian seperti itu. Pada dasarnya memang perubahan ya. Jadi kita maksudnya kadang kita merasa, oh ini kenapa kayak gini, itu kenapa kayak gitu ya. Memang perubahan aja. Memang ada masanya sesuatu tuh, gak ada pepatah bilang semuanya ada masanya gitu. Betul. Di satu masa ya pasti yang lagi berjaya akan turun juga. Betul. Jadi memang kita itu gak bisa expect sesuatu tuh memang akan selamanya di atas gitu. Betul. Nah tapi ya pasti selama proses ini ada kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Nah tapi fenomena terakhir ya Mon ya, gue kan jual handphone di daerah ya. Dulu satu handphone yang harganya 1 jutaan dia bisa untung 300-400 ribu, gede. Belum lagi untung dari jual SIM card, casing gitu, anti gores, apa banyak. Terakhir gua teleponan tuh sama koko gua kan, ngobrol-ngobrol dia bilang sekarang bisnis gak kayak dulu. Satu handphone itu jualan cuma untung 100 ribuan. Jadi handphone 1 jutaan untung 100 ribuan. Itu ya mungkin banyak berpikir lumayan kan. Tapi kan biaya koko gue gede juga. Belum karyawannya kalau nggak salah ada 5 karyawan. Belum toko, belum listrik air gitu kan. Terus habis itu juga, jadi jualannya harus banyak. Kalau dulu itu sehari jual 10 tuh udah iya, udah gede gitu loh, udah 45 juta. Sekarang sehari itu jual 30-40 piece, untungnya cuma 3-4 juta. Gitu. Jadi memang nantinya ke depannya ini akan makin tipis terus. Karena banyak kan orang tuh sekarang kita lihat lah live TikTok gak usah bohong lah, handphone juga di sell habis-habisan. Orang beli klik mau ke pelosok manapun di Indonesia juga nyampe gitu loh. Terus jarang lah orang nipu-nipu di online. Dulu masih zaman 2014 kita itu kalau beli handphone yang datang bola golep. Masih ada kejadian kayak gitu. Kalau sekarang lo tinggal komplain aja kemana gitu loh. Dan dia pasti balik gitu. Jadi gak bisa dipungkiri lah bahwa ke depannya itu reseller ini akan makin
tergerus. Tapi Kokowo juga mengatakan sebenarnya mereka ada mensiasati juga. Salah satunya menyediakan pelayanan untuk daftar leasing. Mungkin dari home credit lah, dari mana gitu. Iya, jadi orang tuh datang, ada mau daftar uang leasing apa macam, terus juga ada layanan purna jual lah, seperti bantu untuk setting handphonenya, bantu untuk ini, dan harganya kan jadi sedikit tipis sama online. Jadi adalah mensiasati, tetap untung, cuma makin lama makin tipis gitu aja. Atau ada perubahan cara dagangnya seperti itu. Betul. Dan juga kalau kita lihat ya kayak bisnis kafe gitu. Kalau pemain gede udah masuk, kita sebagai pemain kecil kita harus putar otak. Salah satunya itu kemarin itu saya lihat fenomena kopi yang lumayan bagus itu kopi klinik, Pon. Oh iya. Jadi itu dia jual 8.000, 10.000 kopi susu. Lu mau deh baru tinggal tambahin es batu. Udah di cup. Udah di wrap semua. Iya, udah di wrap, higienis kan. Jadi maksud gua itu salah satunya. Ya tapi nanti kalau lama ya pasti bagi investor luar akan coba juga. Kalau ini berkembang pasti banyak juga yang akan coba. Ya namanya bisnis pasti gitulah. Iya. Oke, itulah ya soal fenomena bisnis di zaman sekarang. Nah, jadi di bidang teman-teman yang teman-teman jalanin seperti apa nih kira-kira nih? Apakah juga ngalamin perubahan yang cukup signifikan? Boleh dong coba ditulis di komen. Jadi coba share ke kita juga kira-kira perubahannya seperti apa. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.